presenter selanjutnya akan mempresentasikan sila ketiga, yaitu Jessica Anabelski Sianturi. Ini dari SMA Negeri 53 Jakarta Timur. Kepada Ananda Jessi, disilahkan. Baik, saya izin share screen. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Apa kabar teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke? Saya harap kita semua dalam kondisi yang luar biasa ya siang ini. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Jessi Anabelsky. Saya siswi kelas 10 SMA Negeri 53 Jakarta. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2007 dan usia saya saat ini 15 tahun. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk berbicara. Sekarang kita masuk ke dalam topik pembahasan kita hari ini. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan berbicara tentang sila ketiga, yaitu pertama, Pancasila itu sendiri, makna sila ketiga, pentingnya sila ketiga, kasus pelanggaran, dan implementasi nilai-nilai sila ketiga. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam materi. Pancasila. Nah, berbicara Pancasila, Panca adalah 5, dan sila adalah asas. Kita semua tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara kita yang dirancang oleh founding fathers kita, Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno, dan masih banyak lagi. Nah, yang muncul di benak saya jika berbicara tentang Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, kita sebagai warga negara Indonesia, baik generasi muda seperti kita maupun generasi-generasi sebelum kita harus bisa untuk mengimplementasikan dan mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nah, yang kita ketahui, sila ketiga lambangnya adalah pohon beringin. Nah, namun apa makna di balik pohon beringin itu? Lantas apa makna pohon beringin yang besar dan kokoh itu? Ternyata guys, pohon beringin itu memiliki makna sebagai bangsa Indonesia yang kuat seperti pohon beringin yang bisa menjadi perlindungan dan tempat untuk berteduh bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita semua sudah tahu dasar-dasarnya, sehingga langsung saja kita simak penjelasan sila ketiga berikut ini. Teman-teman, kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu sangatlah luas. Dan kita sangat kaya akan budaya. Kita punya 17.508 pulau, 360 suku bangsa, 652 bahasa, dan 6 agama yang diakui. Kita tahu 6 agama yang diketahui adalah pertama, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Teman-teman, kita harus bangga jadi bangsa Indonesia, karena dari sekian banyak negara di bumi ini, Indonesia adalah salah satu yang memiliki kekayaan alam yang sangat beragam dan budaya-budaya yang sangat mempesona. Yuk, langsung saja kita simak video singkat berikut ini.
Oke. Dan kesatuan bangsa sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kalau contoh pengamalan sila ketiga dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai pelajar, nah, yang pertama itu ada menerima dan berusaha untuk mempelajari atau memahami budaya teman yang berbeda. Nah, teman-teman, saya sedikit cerita. Saya sekolah di sekolah negeri, di mana yang mayoritas beragama Muslim, sedangkan saya sendiri adalah beragama Kristen. Banyak hal tentang agama Islam yang baru saya ketahui setelah saya duduk di bangku SMA ini. Namun, saya antusias untuk mempelajari sejarah-sejarahnya, acara keagamaannya, karena menurut saya itu menambah wawasan saya sendiri tentang bangsa dan budaya-budaya Indonesia, seperti, wah, ternyata mereka tuh tidak boleh ini karena hal ini. Seperti itu contohnya. Nah, yang kedua, menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya bangsa, seperti dalam pengaplikasian nilai kearifan lokal dalam proyek P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, saya ini duduk di bangku kelas 10, di mana di sekolah saya terdapat dilaksanakan kurikulum merdeka, yang mana terdapat proyek P5. Nah, di proyek ketiga ini dengan tema besar kebinekaan dan bangunlah jiwa dan raganya, saya dan teman-teman saya mengambil kesempatan ini untuk mengkreasikan kearifan lokal yang ada di Indonesia yang dikemas dalam kreasi yang dapat dinikmati oleh seluruh generasi, mau itu generasi muda ataupun generasi-generasi sebelum dan sesudah kita. Nah, dan yang terakhir, saling menjaga kesatuan di kelas, seperti memastikan lingkungan kelas rukun dan inklusif. Nah, selanjutnya saya sertakan quotes dari proklamator kita, Insinyur Soekarno, yang berisikan, entah bagaimana tercapainya persatuan itu, entah bagaimana rupanya persatuan itu, akan tetapi kapal yang membawa kita ke Indonesia merdeka, itulah kapal persatuan adanya. Bagus sekali ya teman-teman. Nah, ini kesimpulannya, Indonesia itu telah memiliki prinsip kebangsaan yang kuat, terpatri dalam semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu juga. Sebuah prinsip kebangsaan yang dapat mempertemukan kesilaman tradisi dan kemajemukan masyarakat Nusantara dalam kebaruan negara dan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, akhir kata dari saya juga, saya harap dengan ini sila ketiga dapat menjadi modal bagi kita, generasi penerus bangsa dari Sabang sampai Merauke, untuk terus memupuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Semangat Pancasila! Di sini saya sertakan sumber. Dan yang terakhir, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Ananda Jessica.